Shalom, devosi Keluaran pasal yang ke-7. Saya akan bacakan ayat 14 sampai 25, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Fir'aun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Fir'aun pada waktu pagi. Pada waktu biasa ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut, akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini, akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk, maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai Selekan, kolam, dan ke atas segala kumpalan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil, di depan mata Fir'aun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Fir'aun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil, mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Demikian firman Tuhan. Kita pasti pernah merasakan kegagalan, patah semangat, atau apapun yang membuat hidup kita tidak lagi bergairah. Tentu saja cara kita menyikapi dengan berbagai ragam. Sebagian orang bisa langsung bangkit dan bersemangat. Akan tetapi ada juga orang yang membutuhkan waktu lebih lama untuk keluar dari keterpurukan itu. Bahkan ada orang yang larut tenggelam dalam penyesalan tiada akhir. Sebenarnya semua respon itu tergantung pada sikap manusia kepada Tuhan yang berkuasa. Pada suatu pagi Harun dan Musa kembali menghadap Fir'aun. Kali ini mereka menunggu Fir'aun di tepi sungai Nil. Sebelumnya Tuhan memerintahkan Musa agar memegang tongkat yang pernah berubah menjadi ular. Dan pertemuan itu masih dengan agenda yang sama. Mereka meminta agar bangsa Israel diizinkan untuk keluar dari tanah Mesir. Kali ini Tuhan Allah akan menyatakan kuasanya melalui tongkat yang dipukulkan ke air sungai Nil. Dan air itu berubah menjadi darah. Ikan-ikan akan mati sehingga sungai Nil tidak lagi bisa digunakan untuk minum karena berbau busuk. Harun dan Musa mematuhi apa yang diperintahkan Tuhan dan mereka melakukan semua yang diperintahkan Tuhan di hadapan Fir'aun, Raja Mesir. Tetapi apa yang terjadi? Para ahli sihir Mesir pun ternyata mampu melakukan hal yang sama. Tuliskan ayat 22 mengatakan demikian. Dan melihat hal itu Fir'aun pun mengeraskan hatinya. Dianggap semuanya itu mudah sebab para ahli sihir orang Mesir pun dapat melakukannya.
Dan Fir'aun mengeraskan hati dan tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Musa dan Harun. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita kecewa karena kegagalan sebuah rencana. Walaupun kita yakin sekali bahwa rencana itu hasil bimbingan Tuhan melalui doa yang kita panjatkan. Bahkan kita merasa rencana itu merupakan mandat langsung dari Tuhan. Akhirnya kita jadi bertanya, mengapa saya belum berhasil ya? Mengapa Tuhan tidak membuat semua ini berjalan dengan mudah? Tuhan memang pemurah, tetapi Dia bukan murahan. Di balik semua kegagalan, Dia ingin mendewasakan dan membentuk karakter kita. Dalam kesulitan, Tuhan selalu menyelipkan ajaran agar kita menjadi bertambah kuat. Jadi tetaplah semangat menjalani apapun. Kalau kita sudah berdoa tetapi sepertinya belum terlihat apa yang kita doakan, artinya jawaban doa yang kita panjatkan belum terlihat apa yang dinyatakan. Tetapi kita mau tetap semangat dengan satu keyakinan, apapun yang akan Tuhan jawab terhadap setiap doa yang kita panjatkan, itulah yang terbaik. Tuhan seringkali menguji kita dengan waktu. Tuhan tidak langsung menjawab setiap permohonan dan pergumulan kita. Seperti yang dikatakan bahwa Tuhan menginginkan supaya kita tetap mengandalkan Tuhan, sebab iman teruji ketika waktu Tuhan yang tidak sama dengan waktu kita. Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita semakin teguh, semakin bersandar kepada Tuhan, dan percayalah kalau Tuhan berjanji Dia tidak pernah ingkar. Dia pasti akan menggenapi janjinya tepat pada waktunya. Kalau kita sedang bergumul, apapun itu yang menjadi pergumulan kita, mari kita tetap semangat untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Maka Dia yang tahu setiap pergumulan, bahkan setiap derita yang kita alami, Dia yang akan menolong, menopang, dan memberikan jawaban yang terbaik tepat pada waktunya. Jangan goyah iman kita, jangan berpaling kepada yang lain. Jangan tergiur dengan tawaran-tawaran yang bukan dari Tuhan. Semua itu akan mendatangkan kesia-siaan. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Dia akan melihat rencana Tuhan yang indah akan dinyatakan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati.